Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah salat Jumat ingkang dirahmati Allah. Alhamdulillah, saat menika kula lan panjenengan sedaya tasih diparingi Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, mulai kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan untuk melaksanakan amal-amal soleh. Terlebih bersegeranya kula lan panjenengan sedaya ketika mendapatkan seruan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Kita bersegera di hari Jumat ini untuk menegakkan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang paling dicintai oleh Allah, di Sayyidul Ayyam ini, semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perjuangan beliau dan para sahabatnya sehingga kita semuanya bisa merasakan kenikmatan yang tidak akan dimiliki oleh anak raja pun. Bahkan seorang raja pun bisa dikalahkan dengan kenikmatan, yaitu kenikmatan mendapatkan iman dan Islam. Maka jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas mimbar yang mulia ini saya sebagai khatib mengajak diri saya secara pribadi dan kepada jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari di kesempatan yang mulia ini, di Sayyidul Ayyam ini, dan di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah bekal terbaik untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah kita pada siang hari ini berkaitan tentang memaksimalkan otak, memaksimalkan akal yang telah Allah anugerahkan kepada kita, tidak hanya menggunakan otot untuk meraih masa depan yang gemilang. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kurang lebih ada 800 ayat yang mengingatkan kita sebagai manusia untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan akal yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya, supaya kita mendapatkan masa depan yang lebih gemilang lagi.
dan bahkan menjadi sebuah sunnah yang terkadang dibaca oleh para imam ketika menjadi imam pada sholat Jumat, yaitu satu ayat di mana ayat tersebut berbunyi afala yanzuruna, diteruskan dengan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Nah, disinilah jamaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menggunakan kalimat yatafakkaruna atau yatadzakkaruna au yaqiluna. Kebanyakan ayat-ayat tersebut itu digunakan dalam bentuk jamak, yang mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ini semuanya menjadi orang-orang yang berakal, yang mana jangan sampai kehidupan kita dalam keseharian kita ini kita tidak memaksimalkan akal yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan di dalam kehidupan kita. Karena yang akan menjadikan kita lebih gemilang, menjadikan kehidupan kita lebih baik, yaitu dengan memaksimalkan akal yang telah Allah berikan kepada kita. Kita juga bisa memuhasabah diri, baik secara pribadi maupun secara bernegara. Negara kita ini sudah merdeka selama 78 tahun. Namun dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya, negara yang jumlah penduduknya jutaan, ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan negara yang lebih kecil daripada Indonesia ini. Kita bisa melihat Brunei Darussalam atau bisa melihat Singapura. Kalau Brunei Darussalam dibandingkan dengan Lamongan itu tidak ada apa-apanya. Keliling Brunei itu dari jam 7 sampai jam 12 siang itu sudah bisa dikelilingi satu negara. Ada Taiwan, negeri yang lebih kecil daripada negara kita. Dan negara-negara yang saya sebutkan tadi itu tidak memiliki sumber daya alam sebagaimana Indonesia. Tapi sumber daya manusianya itu jauh di atas negeri kita ini. Maka mereka jauh lebih maju dibandingkan Indonesia. Dan ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk memaksimalkan otak kita. Tidak hanya mengandalkan otot yang kita miliki. Itu pernah menjadi fenomena internasional. Ada seorang pegulat MMA, Khabib melawan McGregor, di mana McGregor menjadi seorang petarung yang sangat susah dikalahkan, pukulannya luar biasa. Sedangkan Khabib itu badannya lebih kecil dibandingkan McGregor. Tapi karena Khabib ini tidak hanya mengandalkan otot, tapi dia ketika bertarung menggunakan, memaksimalkan akal yang telah dia miliki. Sehingga ketika pertarungan dimulai, yang mendapatkan kemenangan adalah Khabib. Dan itu menjadi fenomena internasional karena Khabib pada saat itu bersujud dan mengucapkan kalimat-kalimat tahmid, dan akhirnya menjadikan Islam menjadi harum di dunia internasional. Ini tidak lain karena memaksimalkan akal yang telah Allah berikan. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, dan beliau memaksimalkan akal yang telah Allah berikan kepada beliau. Dan itu tercermin ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan peperangan yang menjadi hidup matinya umat Islam, yaitu peperangan Badar. Di mana perang Badar kaum muslimin jumlahnya hanya 314 kaum muslimin kurang lebih. Sedangkan kaum kafir Quraisy
niku berjumlah 1000 orang. Itu kalau diadu begitu saja, head to head menggunakan otot, itu sudah dipastikan kaum muslimin akan kalah. Tapi Rasulullah SAW menggunakan akalnya, kecerdasannya untuk menghadapi jumlah pasukan yang begitu banyak. Rasulullah SAW pertama, beliau memilih tempat yang menjadi sumber mata air. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW memperpanjang jarak peperangan. Perangnya tidak hanya 1-2 hari, tapi beberapa hari, untuk mengulur waktu agar orang-orang kafir Quraisy kehabisan bekal dan sumber air. Dan yang selanjutnya, kaum muslimin pada saat peperangan Badar itu lebih banyak menggunakan panah, sehingga jarak antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy itu sangat jauh. Dan alhamdulillah ini menjadi bukti dan menjadi tauladan untuk kita semuanya untuk meniru Rasulullah, untuk memaksimalkan akal dan otak yang telah Allah berikan untuk kita semuanya. Jumlah 300 mampu mengalahkan 1000 pasukan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jamaah yang dirahmati Allah. Mari kita mengoptimalkan, memaksimalkan, melatih akal kita untuk memperbanyak mentadabburi ayat-ayat Allah, mentadabburi kisah Rasulullah, untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih gemilang untuk pribadi kita dan untuk negeri kita Indonesia. Aku qouli hadza astaghfirullah lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzambin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, tidak hanya dari sisi perang Badar saja Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita agar kita menjadi manusia-manusia yang memaksimalkan akal dan otak yang telah kita miliki. Ada juga kisah Sulhul Hudaybiyah, di mana dalam perjanjian ini begitu alot untuk mendapatkan kesepakatan, karena orang-orang kafir Quraisy tidak menghendaki perjanjian itu diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya diganti kalimat bismillah itu dengan Muhammad Rasulullah. Orang-orang kafir pun murka, tidak mengendaki kalimat tersebut. Akhirnya diganti dengan kalimat Muhammad ibnu Abdillah, yang mana dalam perjanjian itu umat Islam banyak dirugikan. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mendatangi Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah kita ini berada dalam kebenaran? Kenapa kita harus mengalah kepada orang-orang kafir itu, menyepakati perjanjian ini? Biar saya saja yang maju untuk menemui mereka, saya selesaikan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, wahai Umar, bersabarlah, insya Allah Allah akan memberikan kemenangan untuk kita. Dan jemaah yang dirahmati Allah, meskipun dalam perjanjian itu banyak sekali kerugian yang didapatkan oleh umat Islam, tapi ketika Rasulullah SAW melakukan Fathul Mekah, di mana kaum muslimin datang untuk menaklukkan kota Mekah, yang menjadi istimewa dalam Fathul Mekah itu tidak ada darah atau nyawa
yang dihilangkan sia-sia dalam Fathul Makkah itu. Ini tidak lain menjadi bukti bahwasanya Nabi kita adalah orang yang benar-benar sangat ulung dan sangat pandai dalam bernegosiasi, dan menjadi tauladan untuk kita semuanya untuk meniru bagaimana Rasulullah memaksimalkan, mengoptimalkan akal yang telah Allah berikan kepada beliau, dan kita patut mencontohnya sebagai suri tauladan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.